Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayang Ekawati. Saya berasal dari kelas 6D jurusan linguistik. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pesan dan pesan saya terhadap perkuliahan daring yang telah dilaksanakan hingga sekarang karena adanya hambatan untuk melaksanakan kuliah versi reguler. Namun sebelum saya menyampaikan kesan dan pesan saya akan mengawali video ini dengan membaca surah Al-Fatihah dan An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Pertama-tama untuk mengawali kesan pesan ini, saya harap baik komentar kesan pesan positif maupun negatif dapat diambil hikmah dari keduanya. Jadi saya akan memulai kesan pesan dari sisi yang menyenangkannya terlebih dahulu. Sisi yang mungkin lebih menguntungkannya baik bagi mahasiswa maupun bagi dosen sebagai tenaga pengajar, yaitu adalah dengan adanya perkuliahan daring ini, kita yang mungkin awalnya gaptek sekarang terpaksa memang awalnya, namun sekarang kita dipaksa dan dituntut untuk harus menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis daring untuk mendukung kegiatan ini. Jadi memang kita tidak diizinkan untuk menjadi gaptek gitu ya, bahasa mudahnya sih. Nah, terus ada juga kesan lain yang positifnya, itu adalah karena waktunya yang fleksibel ini, kita jadi bisa lebih berinteraksi dengan keluarga kita barangkali. Karena jika dibandingkan dengan kelas reguler yang biasanya kan kita mendatangi kampus, lalu kita bertatap muka, dan waktu quality time dengan keluarganya itu sedikit berkurang gitu dari hari-hari biasanya, apalagi hari libur. Nah, namun dengan adanya kuliah daring ini, kita bisa lebih banyak quality time dengan keluarga kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita bisa lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga kita bagi yang bisa, dan saya kira itu sangat menguntungkan ya. Lalu ada lagi kesan baik lainnya adalah jadi di samping kita memang sebagai mahasiswa, kita memang dituntut untuk mendapatkan materi lebih banyak di luar perkuliahan, karena dengan kuliah saja itu kan tidak cukup ya untuk menambah ilmu kita. Namun dengan adanya kuliah daring ini, intensitas baca, intensitas kami juga dalam mencari informasi itu dituntut untuk lebih banyak gitu daripada biasanya, karena ya memang tugas-tugas yang mengharuskan kami sebagai mahasiswa untuk melakukannya. Saya akan sedikit menyinggung kesan pesan yang kurang menyenangkannya. Nah, ini berkaitan dengan kontrak. Setiap awal semester dan awal pembelajaran
di awal semester itu ya, kan baik dosen maupun mahasiswa selalu membuat kontrak belajar, baik itu meliputi aturan di kelas yang berupa aturan yang attitude based maupun yang berkaitan dengan jam perkuliahan seperti durasi atau SKS dan juga waktu atau hari yang ditentukan antara mahasiswa dan juga dosen yang nantinya jadi kesepakatan bersama. Nah, namun agak sedikit ada problematika di perkuliahan online kali ini karena sebagian dosen, saya kira karena tidak semua, agak keluar dari kontrak yang telah disepakati gitu di awal pembelajaran. Memang di kelas reguler juga kita kan memungkinkan sekali untuk pindah jadwal atau ganti kelas gitu, atau memang justru malah kosong sama sekali kelasnya karena dosen ada kepentingan tertentu. Nah, namun semua itu tidak lepas dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Yang tidak mengenakannya kali ini adalah karena banyak dosen yang menurut saya tidak memberi pemberitahuan terlebih dahulu ketika beliau-beliau ini ingin memindah jadwal, karena kami sebagai mahasiswa juga berperan sebagai anak yang ada di rumah, maka kami juga harus menyeimbangkan antara kehidupan rumah dengan keluarga dan juga perkuliahan dengan bersamaan, sehingga saya kira dosen sebagai orang yang juga bisa kami sebut orang tua lah gitu di luar rumah, saya kira hendaknya mengerti, karena kami juga sangat mengerti dosen juga memposisikan diri sebagai orang tua di samping sebagai pengajar kami, seperti itu. Saya kira dari mahasiswa maupun dosennya juga memang harus saling mengerti. Namun ya itulah tadi sisi yang kurang saya setujui karena ya itu tadi kontrak. Terus sisanya tentang pemberian materi. Nah, pemberian materi ini saya kira di perkuliahan online ini lebih sedikit daripada pemberian tugas, sehingga saya pikir itu agak kurang fair gitu, karena tidak sedikit dosen yang juga tidak memberikan materi sama sekali seperti itu, sedangkan tugas yang masuk itu pasti berkenaan dengan materi yang dimaksudkan dosen tersebut kan. Namun bagaimana kami dapat mengerti selain dari memang browsing pribadi seperti itu, namun kan kami sebagai mahasiswa statusnya masih tetap siswa, sehingga kami masih membutuhkan dan sangat membutuhkan ilmu dari para dosen yang berkaitan dengan setiap matkul yang diampunya seperti itu. Jadi saya kira pemberian tugas yang berlebihan itu juga agaknya bisa dibalance dengan pemberian materi yang juga memadai bagi kami, sehingga apa yang dimiliki dosen sebagai ilmu yang telah ia dapatkan bisa tersalurkan, masih terus bisa tersalurkan kepada kami di perkuliahan online ini, seperti itu. Sekian saja kesan pesan yang bisa saya berikan. Apabila ada salah kata, dan saya harap kita selalu bisa mengambil semua hikmah dari yang positif maupun yang negatif, apalagi dan terutama yang negatif, karena yang negatif-negatif itulah yang biasanya menjadi bahan evaluasi diri dan untuk perbaikan kedepannya ya, seperti itu. Jadi terus semangat dan terus kompak dalam menjalani bulan suci ini dan juga dalam menghadapi musibah yang sedang kita alami bersama ini. Saya Mayang Ikhwati pamit undur diri, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.